Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Mukniati, NPM S1D 018027 akan menjelaskan tentang modal dalam perusahaan. Jenis-jenis modal. Jenis modal ada dua, yaitu modal sendiri dan modal asing atau hutang. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya, saham, simpanan, atau laba. Modal asing atau hutang adalah modal yang berasal dari kreditur atau luar perusahaan dan merupakan hutang atau kewajiban bagi perusahaan. Hutang terbagi menjadi tiga, yaitu hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, dan hutang jangka panjang. Penjelasan yang pertama yaitu tentang modal sendiri. Suatu perusahaan berbentuk PT atau perusahaan terbatas memiliki modal sendiri dalam bentuk saham. Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti seseorang atau lembaga memiliki bagian modal pada suatu perusahaan. Saham terbagi menjadi dua, yaitu saham biasa atau common stock dan saham preferred. Saham biasa atau common stock adalah saham dasar yang memungkinkan pemegangnya mempunyai suara dan jumlah kepemilikan tertentu dalam perusahaan. Yang kedua, saham preferred. Saham preferred adalah saham istimewa di mana pemegangnya mendapat kepastian mengenai berapa jumlah dividen atau bagian laba yang akan diterima. Yang kedua, modal sendiri dalam bentuk laba ditahan. Laba ditahan yaitu laba bersih yang dihasilkan perusahaan namun tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, melainkan digunakan kembali sebagai modal. Yang ketiga yaitu berbentuk simpanan, dapat berupa uang atau properti pribadi seperti gedung, kendaraan, tanah, dan sebagainya. Modal yang kedua yaitu modal asing atau hutang. Tadi terbagi menjadi tiga, yaitu hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, dan hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek adalah hutang yang sifatnya darurat, namun bisa dikembalikan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya hutang dagang. Yang kedua, hutang jangka menengah. Hutang yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Contohnya yaitu leasing atau sewa guna usaha. Hutang yang ketiga yaitu hutang jangka panjang. Hutang yang dilakukan dalam jangka waktu yang sangat lama, bisa mencapai lebih dari 10 tahun. Contohnya hutang hipotek. Sumber modal. Sumber modal ada dua, yaitu berasal dari internal dan eksternal. Internal berasal dari semua aktivitas usaha yang dilakukan perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Contohnya tadi, laba ditahan, akumulasi penyusutan. Sumber modal yang kedua yaitu sumber modal eksternal berasal dari pihak luar yang mau bekerja sama dengan perusahaan. Contohnya, pinjaman yang diperoleh dari bank, koperasi, kreditur, supplier, ataupun pasar modal. Itu termasuk ke dalam sumber modal eksternal. Selanjutnya, struktur kekayaan. Struktur kekayaan adalah perbandingan aktiva lancar dengan aktiva tetap, baik secara absolut maupun relatif. Struktur finansial adalah perbandingan modal asing dengan modal sendiri secara absolut dan relatif. Dan struktur modal, perbandingan kewajiban jangka panjang dengan jumlah modal. Struktur modal ini sangat penting. Kenapa penting? Karena struktur modal bisa mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, harga saham perusahaan, bahkan dapat memprediksi kelangsungan perusahaan. Yang terakhir yaitu modal kerja. Modal kerja adalah modal yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari, seperti membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, atau membayar hutang dagang. Modal kerja memiliki 3 konsep, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Konsep kuantitatif menitik beratkan pada jumlah yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan yang bersifat rutin. Cara menghitungnya, total modal kerja sama dengan total aktiva lancar. Konsep yang kedua, konsep kualitatif.
Konsep ini menitikberatkan pada kualitas modal kerja atau kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek. Cara menghitungnya, modal kerja sama dengan selisih antara aktiva lancar dan hutang lancar. Konsep fungsional. Konsep ini menitikberatkan pada fungsi dana yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.